Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang memusuhi Allah, kemudian para malaikatnya, kemudian Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah menjadi musuh bagi orang-orang kafir. Siapa Jibril? Kenapa begitu mulianya sosok malaikat Jibril ini, melebihi para malaikat-malaikat yang lainnya? Sampai penyebutan dalam Al-Quran Allah sendirikan. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, tanazzalul malaikatu warruh. Para malaikat turun di malam Lailatul Qadar dan juga ruh. Ruh di sini artinya Jibril. Bukankah Jibril malaikat juga? Kenapa dipisahkan? Mengeluarkan perkara khusus dari yang umum, kaedahnya adalah berarti yang khusus itu sangat istimewa. Ya, karena Jibril adalah Sayyidul Malaikah, pemimpinnya para malaikat. Pemimpin para malaikat itu bukan hanya Jibril saja. Di sana ada Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut. Itulah pemimpin para malaikat. Tetapi pemimpin besarnya para malaikat adalah Jibril, karena dia mengemban tugas yang sangat mulia dibandingkan malaikat-malaikat yang lainnya. Apa itu? Menurunkan wahyu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Jibril itu diambil dari dua kata, Jibrun dan Il. Dan ada yang membacanya Jibrail. Tentu ini bukan bahasa Arab, karena kalimat Jibril ini diambil dari bahasa Ibrani atau Syrianiyah. Jibril itu menurut bahasa mereka adalah abdun, dan il itu artinya Allah. Dari Jibril itu artinya hamba Allah. Pokoknya kalau ada setiap kalimat di ujungnya ada kalimat il, berarti il itu artinya Allah. Jibril, Mikail, Israfil, hamba Allah, pembantu Allah, dan begitu seterusnya. Bani Israel, ada il juga di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Jibril sendiri di antara nama lainnya adalah Namus. Sebagaimana hadis ketika Nabi SAW berjumpa dengan Jibril dalam bentuk asli yang bersayap 600, Nabi ketakutan. Kemudian Khadijah bintu Khuwailid membawa Nabi SAW kepada kerabatnya namanya Waraqah ibn Naufal. Kemudian Waraqah ibn Naufal memberitahu kepada Khadijah bahwa suaminya telah dijumpai Namus, alladzi nazala ala Musa, yang turun kepada Musa juga, dan juga kepada Isa. Artinya bahwa kenapa disebut Namus? Al-Imam Al-Harawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, sumiya bidzalika li'anna Allah khassahu bil ghaibi wal wahyi. Disebut Namus karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan Jibril dengan perkara gaib dan juga perkara wahyu. Maka disebut Namus. Maksudnya Namus itu makhluk yang bersayap. Adapun sifat-sifat Jibril sendiri adalah Al-Quran menyebutnya ruh. Makanya Allah mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara 193, nazala bihi ar-ruhul amin. Turun kepada Rasul ruh yang amanah. Kenapa disebut ruh? Karena Jibril itu adalah orang yang senantiasa datang kepada Nabi SAW
mengajarkan soal kerohanian yang diwahyukan Allah kepada Jibril untuk disampaikan kepada Nabi. Karena Jibril itu bukan hanya irsalur risalah, menurunkan risalah saja, tapi dia juga taudihur risalah, menjelaskan risalah. Dia juga muraja'atur risalah, muraja'ah wahyu. Jadi menyampaikan wahyu, menjelaskan wahyu, muraja'ah wahyu. Itulah tugasnya Jibril. Jadi selain menurunkan wahyu Al-Quran kepada Rasul, juga Nabi Jibril itu mengajarkan bagaimana tentang wahyu itu sendiri. Seperti umpamanya nanti diceritakan dalam hadis Umar, Jibril pura-pura menjadi orang kemudian bertanya kepada Rasul, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, mata atau kapan kiamat. Maksudnya Jibril mengajarkan kan itu. Lewat perantara Jibril akhirnya orang tahu apa mana Islam, iman dan ihsan itu. Atau terkadang Rasul diajarkan waktu-waktu solat. Ketika datang waktu zuhur, maka Jibril solat. Beginilah solatnya, inilah waktunya. Kemudian datang waktu maghrib begitu, isya begitu, subuh begitu. Jadi 5 waktu diajarkan. Mulai zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Karena memang tugasnya Jibril bukan hanya menyampaikan risalah, tapi ada juga yang keduanya yang disebut dengan taudihu risalah, menjelaskan risalah itu sendiri. Dan ada yang ketiganya namanya muraja'atul risalah, muraja'ah. Karena setiap malam Lailatul Qadar Jibril turun kepada Nabi SAW, kemudian muraja'ah. Terkadang Jibril membaca, Rasul mendengar, atau sebaliknya. Begitulah Jibril, dia adalah ruh. Kemudian juga dia Al-Amin, yang amanah. Dia tidak pernah korupsi wahyu. Apa yang disampaikan oleh Allah, itulah yang disampaikan kepada Rasul tanpa ditambah dan tanpa dikurang kepada Nabi SAW. Kemudian di antara sifatnya dzuquwah, sebagaimana Allah mengatakan dzumir dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Dia pemilik kekuatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala kalau hendak menghancurkan sebuah kaum, umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi SAW yang diutus siapa? Jibril. Terkadang Jibril hanya satu teriakan kemudian mati semuanya. Fa asbahu fi diyarihim jathimin, maka menjadilah di rumah-rumah mereka menjadi bangkai bergelimpangan, tidak ada rohnya. Atau ketika Jibril menghancurkan 7 kota negeri Sodom. Sodom itu bukan 1 kota, 7 kota. Cukup ditancapkan satu sayap Jibril, 7 kota diangkat ke langit, kemudian dihujani meteor, kemudian ditumpahkan balik ke bumi dan sekarang jadi laut mati. Begitulah kekuatan Jibril. Satu malaikat saja sudah cukup menghancurkan 7 kota. Karena Allah mengatakan dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Dia punya kedudukan yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifatnya juga Karim. Apa maksudnya Karim? Sebagaimana Allah mengatakan innahu la qaulu rasulin karim. Di sini Allah sifatkan Rasul, maksudnya Jibril, dengan sifat karim. Maknanya kata para ulama, sifat karim di sini katsiratul akhlaqil hamidati. Banyak akhlak-akhlak yang terpuji dari Jibril. Makanya dalam hadis Umar, Jibril memberikan contoh bagaimana seorang thalabul ilmi. Dia datang kepada Nabi SAW dalam kondisi bersih seolah habis mandi. Kemudian pakaiannya putih bersih. Kemudian rambutnya sangat hitam, nampak disisir gitu. Kemudian mendekat kepada Nabi SAW. Kemudian meletakkan lututnya di lutut Nabi SAW. Ini mengajarkan akhlak. Akhlak kepada kita thalabatul ilmi maksudnya. Karena ada hadis Nabi SAW, 3 orang yang hendak hadir di majlis Nabi. Yang satu maju ke depan, yang satu mundur ke belakang, yang satu pula-pula.
Kata Nabi SAW, adapun yang pertama yang mendekat, dia mencari perlindungan Allah, fa'awahullah, maka Allah berikan penjagaan dan perlindungan kepada dia. Adapun yang duduk paling belakang, fastahyallahu lahu, dia malu, Allah pun malu sama dia. Antum tidak malu, Allah malu sama yang di belakang. Adapun yang pulang, fa'aradallahu, adapun dia berpaling, Allah pun berpaling dari dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun kedudukan dia di sisi Allah tentu cukup dengan firman Allah surah Takwir 20, dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Makin itu punya kedudukan yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubung kait Jibril dengan Rasul dan juga dengan umat Rasul? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebenarnya Jibril itu bukan hubung kaitnya dengan Nabi kita saja. Sebelumnya para Nabi juga ada hubung kait dengan Jibril. Karena memang setiap Nabi mendapatkan wahyu lewat Jibril. Otomatis kan Jibril berhubungan dengan setiap para Nabi dan Rasul yang mendapatkan wahyu. Makanya ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam kedatangan 3 tamu anak muda yang gagah-gagah, ganteng-ganteng, perkasa-perkasa, rupanya jelmaan dari Jibril, Mikail dan Malakul Maut bertamu. Karena Ibrahim itu namanya Ibrahim diambil 2 kata, Abu Rahim, jadilah Ibrahim. Dalam bahasa Ibrani artinya bapak yang menghormati tamu. Orang yang pertama kali menghormati tamu itu Ibrahim. Dia punya penangkaran unta. Setiap ada tamu disembelihkan 1 unta. Setiap ada tamu disembelihkan 1 unta. Ada penangkaran kambing. Kalau tidak suka, sembelih kambing. Jadi Ibrahim ini kedatangan 3 tamu. Ibrahim memberikan contoh kepada kita untuk menjamu tamu. Dia tidak tanya tamunya mau minum apa, mau makan apa, tidak. Langsung dia ke belakang ambil pisau sembelih hewan. Sama istrinya masak. Dimasak. Kalau kita kan basa-basi dulu. Nak minum apa nih? Makan apa? Tidak Ibrahim. Tidak tanya. Masak. Makan. Ala ta'kulun, kata Ibrahim. Tidakkah kau makan? Kata. Bukan tanya mau makan apa. Tidakkah kau makan? Karena sudah ada hidangannya. Tetapi setiap dikasih hidangan, malaikat ini menatap Ibrahim, tidak menatap makanannya. Setiap disuruh minum, tidak menatap minumannya. Ditatap pula muka Ibrahim. Takutlah Ibrahim, sudah tua. Sudah tua Ibrahim. Sementara anak-anak muda ini orang asing, tak kenal. Jangan-jangan orang jahat kan begitu. Kayak antum lah, ada orang tamu, antum kasih suguhan, dia pula menatap tajam ke mata kita. Apa enggak ketakutan nanti? Udah pegang handphone aja nomor sekian dihubungi. Jadi akhirnya kemudian malaikat mengatakan, la takhaf ya Ibrahim, jangan takut. Kami ini adalah utusan Allah. Baru tahu Ibrahim bahwa mereka adalah malaikat. Lah Jibril yang mewakili 3 malaikat bicara bahwa aku ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk 2 perkara. Pertama, Allah menghabar gembirakan kepadamu ya Ibrahim akan kelahiran Ishak, dan di belakang Ishak akan lahir Ya'qub. Artinya Ibrahim akan menyaksikan kelahiran anaknya Ya'qub dan juga cucunya, anaknya Ishak dan juga cucunya Ya'qub. Kemudian yang kedua, Allah utus kami untuk menghancurkan negeri Sodom. Istrinya di belakang mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala menghabarkan akan kelahiran Ishak, tertawa dia. Kenapa tertawa? Karena sudah tua. Dia sudah tua, mandul. Ibrahim sudah kakek-kakek, dari mana dapat anak? Ketawalah dia. Makanya ketika punya anak, nama anaknya tertawa. Anaknya itu namanya tertawa. Dalam bahasa Arab disebut Ishak, dalam bahasa kitanya tertawa. Anaknya tertawa. Jadi kalau istri antum ketika melahirkan tertawa, kasihlah anaknya tertawa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa Ibrahim itu punya Jibril punya hubung kait dengan orang-orang dulu kan. Atau contoh dengan Maryam. Maryam ini wanita suci, tidak pernah keluar dari mihrabnya. Maksud mihrab bukan mihrab masjid, bukan. Mihrab itu tempat ibadah khusus gitu ya. Satu ruangan tempat ibadah khusus, itulah Maryam tinggal. Beribadah di situ, enggak pernah keluar kecuali buang hajat.
Jadi suatu hari Maryam ini ketika usianya sudah 15 tahun, dia sudah gadis, ingin buang hajat. Zaman dulu nggak ada toilet di dalam, kamar mandi dalam kan nggak ada. Jadi akhirnya Maryam keluar untuk buang hajat tuh. Ketika pulang dihadang pula oleh seorang laki-laki yang sangat ganteng, yang sangat tampan sekali. Karena Jibril kalau menemui orang tidak mungkin menakutkan. Dari mana kita tahu Jibril dalam bentuk ganteng? Karena Allah mengatakan basyaran sawiyan, dalam bentuk anak muda yang ganteng. Kalau wanita sekarang, jangankan lagi laki-laki ganteng, yang jelek saja nampak banyak duitnya suka dia. Apalagi yang ganteng. Sampai-sampai ada seorang syekh itu bercerita di Basra, ada seorang anak muda yang ahli ibadah luar biasa, jatuh cinta pula dengan seorang perempuan. Tapi dia ingin menghalalkan dengan cara baik. Dia datang kepada calon mertuanya, tapi ditolak. Kemudian datang lagi, ditolak lagi. Datang lagi, ditolak lagi. 3 kali kena tolak. Nikah ditolak, dukun bertindak kan ya. Akhirnya anak muda ini sudah kapok lah, sudah 3 kali masalahnya kan. Tapi begitulah gentlenya anak laki-laki. Kalau suka dengan perempuan, yang diburu jangan anaknya, bapaknya kan gitu. Percuma anaknya. Akhirnya kemudian entah kenapa perempuan ini sangat cinta dengan laki-laki itu, ngirim surat. Karena zaman itu kan zaman surat menyurat. Zaman saya masih kecil aja surat menyurat. Oh dapat surat, senangnya luar biasa. Padahal hanya sepatah 2 patah kata saja. Sekarang hari-hari masuk WA tak dibaca. Jadi dalam isi surat itu entah kenapa wanita ini, padahal wanita ini wanita soleha, laki-laki itu juga laki-laki soleha. Terkadang ikhwan, gara-gara cinta yang salah, terkadang yang tadinya soleh pun menjadi toleh masalahnya. Perempuan ini ngirim surat, isinya apa? Dia mengatakan, karena hatiku sudah terpaut dengan hatimu, kapan saja kau undang aku ke rumahmu, bukalah rumahmu. Seolah-olah apa? Dia siap melakukan sesuatu yang fahisyah gitu. Bisa saja berzina dan yang lainnya. Tapi laki-laki ini luar biasa, dia menjaga keimanannya. Dia kirim balasan. Balasannya cuman mencantumkan 1 ayat Quran. Inni akhafu adzaba yaumin adzim. Inni akhafu adzaba yaumin adzim. Itu saja ayatnya. Dikirimlah balasannya. Sungguhnya aku takut kepada azab yang kelak akan menimpaku pada hari kiamat. Wah, kalau antum kayak gitu ikhwan, mantap. Zaman sekarang antum siap. Lah jendela pun dibuka sama antum, bukan pintu saja. Mau lewat mana katanya. Ventilasi pun antum keluarin semua. Jadi intinya bahwa kembali kepada kisah bahwa Maryam ini ketika dihadang laki-laki tampan, dia langsung mengatakan, kalau engkau orang bertakwa, a'udzu billahi mink in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah kalau engkau orang takwa, pergi. Menunjukkan bahwa apa? Jibril datang kepada Maryam itu dalam bentuk sopan. Karena penampilannya penampilan orang takwa kan. Makanya bahasa Maryam mengatakan, kalau engkau memang orang yang berpenampilan takwa, pergi, jangan ganggu aku. Sebab kalau Jibril datang kepada Maryam dalam bentuk yang menyeramkan, bahasa Maryam tidak mungkin mengatakan seperti itu. Pasti Maryam akan mengatakan, a'udzubika in kunta syaitan, kan itu ya. Aku berlindung kepada Allah kalau ini setan, pergi sana kan itu. Tapi kan enggak begitu bahasanya. Kalau engkau orang bertakwa, pergi. Maknanya Jibril itu datang sopan. Baru Jibril memberitahu bahwa dia perintahkan Allah untuk memasukkan rohnya Isa ke dalam pesak Maryam ke sini, ke jaibnya. Kemudian masuk ke bawah, kemudian masuk ke rahimnya. Jadilah Isa bin Maryam. Itu alaqah Jibril dengan orang-orang dulu kan. Banyak kisah-kisahnya. Tapi kita akan fokus dengan alaqah Jibril ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Jibril itu selalu, dan pernah melihat Jibril dalam bentuk asli lagi. Apa dalam bentuk aslinya? Memiliki 500 sayap, yang satu sayap terbentang antara barat dan timur. Bahasa hadis itu sadal ufuk. Sadal ufuk itu artinya panjang sayapnya Jibril itu dari terbit matahari sampai terbenamnya. Itu satu sayap.
Sementara dia punya 500 sayap. Besar sekali Jibril itu. Wajar kalau Rasulullah SAW ketika melihat pertama Jibril langsung menggigil. Coba bayangkan. Kenapa? Karena tidak pernah makhluk sehebat itu, seluar biasa itu kan. Terbentang sayapnya, ya masuklah menggigil. Ibarat antum masuk hutan, tiba-tiba kemudian tengok ular piton segede pohon kelapa. Apa enggak menggigil antum kan ini? Ini kan makhluk yang bersayap besar sekali kan begitu. Ya menggigil lah Rasul. Ini perjumpaan pertama dalam bentuk asli. Kemudian di Sidratil Muntaha pada peristiwa Isra Mi'raj. Adapun selain daripada itu, Jibril banyak berjumpa dengan Rasul itu dalam bentuk manusia. Dan biasanya Jibril itu kalau menemui Rasul dalam bentuk seorang sahabat yang paling tampan, namanya Dihyatul Kalbi. Ada seorang sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi. Itu tampan sekali. Sampai dikisahkan biografinya dia ini, kalau dia safar ke Syam untuk berjualan itu, wanita-wanita Syam itu tidak berkedip matanya tertuju kepada ketampanan dia. Maknanya Jibril itu kalau datang kepada Rasul dalam bentuk orang yang paling tampan, tidak sembarang orang. Tidak dalam bentuk Umar gitu ya, ataupun yang lain. Dia yang dipilih. Karena dia yang paling tampan masalahnya. Sampai ketika terjadi perang Ahzab, perang Khandaq, perang Parit dalam bahasa kitanya, menang kaum muslimin. Tiba-tiba Nabi SAW pulang, masuk ke kamar mandi, kemudian mandi. Saat mandi itulah ada yang manggil, ya Muhammad, ukhruj, wahai Muhammad keluar. Baru saja mandi, keluar dia. Rupanya dilihatnya ada Dihya di atas kuda. Kemudian mengatakan, ya Muhammad, para malaikat lo belum meletakkan pedang-pedangnya. Kenapa kau letakkan pedang-pedangmu? Pakai lagi baju besimu, pakai lagi pedangmu, ajak para sahabat serbu Bani Quraidah. Karena mereka Yahudi yang berkhianat. Fala tusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan salat di jalan sampai di Bani Quraidah. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin itu melihat, kok ada seorang sahabat berani-beraninya ngomong di atas kuda, Rasulullah di bawah. Harusnya kan Rasul di atas, sahabat di bawah. Disangkanya itu Dihya, karena memang mukanya seperti Dihya. Makanya ketika Dihya sudah pergi dalam jelmaan malaikat itu, Aisyah bertanya kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, aku tadi melihat engkau wakif amama Dihya. Engkau berdiri depan Dihya, ada apa ya? Kata Jibril, dia bukan Dihya wahai Aisyah, dia Jibril. Dia sampaikan salam dia kepadamu. Kemudian kata Rasul, kau melihatnya wahai Aisyah? Iya, aku melihat. Kata Rasul, karena engkau sudah melihat Jibril, maka engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayat. Begitu riwayatnya. Akhirnya Aisyah betul-betul buta di akhir riwayatnya, kan dia buta. Menjelang ajalnya dia buta. Ketika dia buta itu, dia suka ngeraba-raba barang. Cari-carinya di barang, nemu nih. Panggil pembantunya, wahai pembantu, antarkan barang ini ke Bani Fulan, sedekahkan. Nanti diraba lagi, dapat lagi barang, antarkan barang ini ke Bani Fulan, sedekahkan. Sampai di rumahnya kosong, gak ada barang. Dia panggil sama pembantunya, aku tidak bisa melihat, ada lagi enggak barang di rumah ini gitu. Kata pembantunya, tidak ada wahai ummul mukminin. Kenapa kau lakukan seperti ini? Duniamu habis katanya kan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya. Kemudian dia membacakan satu ayat, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Ya. Artinya Nabi SAW berjumpa dengan malaikat Jibril dalam bentuk siapa? Dihya Kalbi. Inilah hubung kait Nabi SAW dengan malaikat Jibril dalam bentuk Dihya. Dan itu sering. Terkadang dalam bentuk yang lain. Contoh seperti tadi saya kisahkan tentang sedikit perjumpaan Nabi SAW dengan Jibril saat bermajlis taklim. Dan itu disebutkan dalam hadis kedua dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Hafal kitab Arba'in Nawawiyah hadis kedua, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar radhiyallahu anhu bercerita, kami sedang duduk-duduk, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama Rasul, ittala alaina rajulun bayadu thiyab syadidu syawadi sya'ri la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Tiba-tiba muncul orang yang sangat bersih sekali, seolah-olah habis mandi dia. Kemudian dijelaskan pakaiannya putih bersih, menunjukkan apa?
Warna putih adalah pakaian yang disukai Jibril, dan Rasul pun suka dengan warna putih. Jadi pakaian yang disukai oleh Rasul dan Jibril itu warna putih. Kemudian disifatkan Jibril itu kepalanya sangat hitam rambutnya, menunjukkan tidak pakai imamah. Sebab kalau pakai serban, Umar tidak bisa mensifati rambutnya kan. Ketika Umar mensifati rambutnya sangat hitam dan disemir hitam gitu ya, penuh dengan air seolah-olah dia habis berwudu, bukan disemir hitam. Pokoknya dia hitam sekali rambutnya, menunjukkan Jibril datang tanpa menggunakan imamah. Kenapa coba? Kenapa tidak pakai imamah? Bukankah kebiasaan orang-orang Arab itu pakai imamah? Masalahnya ini orang baru. Kalau datang kemudian pakai imamah, apalagi sampai kemudian menutupi matanya sambil ditaruh di belakang dan hanya kelihatan matanya, disangka orang jahat lah kan begitu. Orang baru kenal kok nutup kepala kan gitu. Ketika dia membuka imamahnya, maknanya dia bukan orang jahat, dia orang baik-baik. Itu maksudnya. Masalahnya para sahabat tuh heran. Tidak ada satupun yang kenal, kata Umar. Wala ya'rifu min ahad, katanya. Tidak ada satupun dari kami yang kenal dia. Kalau memang dia orang dekat, haruslah ada yang kenal. Boleh jadi mungkin dia tidak sholat di masjid ini, dia sholat di masjid sana. Adalah jamaah sana yang kenal, begitu ya bahasanya kan. Tapi tak ada yang kenal, karena kebiasaan para sahabat kalau ada orang baru pasti dikenalkan di majelis itu. Rasul, ada orang baru nih, baru masuk Islam, namanya si Anu, kan itu. Ini mau dikenalkan gimana? Nggak ada yang kenal satupun. Kemudian kalau dia orang jauh, yang namanya padang pasir, adalah bekas pasir-pasirnya, bekas debu-debunya, namanya jalan di padang pasir. Ini tak ada bekas debu, tak ada pula yang kenal gitu kan. Anehlah para sahabat ini. Yang lebih mengherankan lagi, seolah-olah sudah akrab dengan Rasul, langsung datang kepada Rasul, meletakkan lututnya dengan lutut Rasul, meletakkan tangannya ala fakhidaihi, di atas paha Rasul. Tiba-tiba berkata, ya Muhammad. Tidak ada sahabat yang berani mengatakan ya Muhammad kecuali orang Badui. Kalau orang Badui, orang Arab Badui, orang Arab desa, biasa mereka. Namanya orang enggak berpendidikan, ngomongnya keras-keras dari jauh. Muhammad, itu biasa orang Badui kayak gitu. Enggak punya sopan dia. Makanya kalau antum punya kawan bertamu ke rumah antum, udah teriak-teriak, Fulan, Badui dia. Yang benar itu datang ketuk, Assalamualaikum, teriak-teriak pula di rumah. Jadi akhirnya kemudian Jibril ini kok menggunakan bahasa ya Muhammad. Sahabat heran, karena itu bahasa menyebut nama Rasul dengan kata ya Muhammad itu adalah tradisinya orang Badui. Bukan sahabat Rasul. Sahabat Rasul itu ya Nabi Allah, ya Rasulullah kan begitu. Kenapa Jibril menggunakan bahasa Badui ya Muhammad? Karena begini, kebiasaan orang Badui itu kalau datang di majelis Nabi, sahabat senang. Kenapa? Karena pertanyaannya aneh-aneh, dapat ilmu tuh. Atau terkadang kalau ada orang Badui datang, dicegat dulu di tengah jalan sama sahabat tuh. Sini, kamu kan mau ke Nabi nih, titip soalan, nanti tanyakan. Karena orang Badui tidak punya malu masalahnya. Sahabat ini kan malu ya kan. Tapi orang Badui yang punya malu, titip soalan, disampaikan kepada Rasul, dapatlah ilmu. Makanya kalau ada orang Badui bertanya, sahabat itu betul-betul memperhatikan begitu ya. Makanya Jibril menggunakan bahasa Badui. Masalahnya bahasanya bahasa Badui, isi soalannya mahasiswa. Orang kota, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, anil iman, anil ihsan, mata sa'ah, wa ma asratuha. Ini kan bahasa-bahasa berbobot nih. Isinya orang mahasiswa yang nanya, ini orang Badui yang kayak gini nanya nih. Islam apa, iman apa, ihsan apa, kapan kiamat, apa tanda-tandanya. Enggak kepikir para sahabat menanyakan soal ini. Kemudian Rasul menjawab satu-satu. Masalahnya setiap dijawab, dia selalu mengatakan sodakta, benar engkau, sodakta, benar engkau. Biasanya yang ngomong sodakta itu ngetes tuh biasanya. Antum tanya sama saya, Ustaz, apa hukumnya salat tahiyatul masjid? Saya bilang sunnah muakkad. Antum bilang benar Ustaz. Berarti antum sudah tahu. Antum kok ngetes-ngetes saya pula kan itu. Kenapa Jibril itu membuat soalan, dia tahu jawabannya, seolah-olah ngetes Nabi SAW. Sebenarnya bukan hendak mengetes Rasul, tidak.
Tetapi Jibril ingin mengajarkan kepada para sahabat di situ tentang ilmu. Tetapi ada satu soalan yang tidak bisa jawab Nabi kan. Ketika ditanya soal kiamat, apa kiamat? Apa kata Rasul? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih paham daripada orang yang ditanya. Maknanya aku dan engkau Jibril tidak tahu tuh kayak kiamat kapan. Baru setelah ditanya tanda-tandanya Rasul menjawab gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Artinya Jibril itu juga datang dalam bentuk sahabat, bukan dalam bentuk sahabat Dihyatul Kalbi, tapi dalam bentuk yang lain yang orang enggak kenal. Tapi kan tetap tasyakul manusia gitu ya, dalam bentuk yang rapi. Pokoknya tidak kucel lah. Dia datang kepada Rasul itu rapi gitu ya. Sahabat menyaksikan. Itulah Jibril alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jibril juga alakohnya bersama para sahabat Nabi SAW juga dan juga umat Islam. Ingat dalam perang Badar, Nabi SAW itu kan sudah khawatir kalah. Biasalah kekhawatiran, Nabi juga manusia. Jumlahnya 314 melawan 1000 lebih, tidak pernah perang pun, sehingga Rasul ada kekhawatiran kalah, wajar manusia. Makanya Rasul berdoa tengah malam istighotsah. Tiba-tiba Allah tampakkan kepada Rasul 1000 malaikat turun. Kata Rasul kepada Abu Bakar, absyir ya Abu Bakar, berbahagialah Abu Bakar, kita akan menang. 1000 malaikat sudah Allah turunkan malam ini katanya. Ketika besoknya perang, betul-betul perang, ditambah lagi 3000 malaikat. Ketika betul-betul perang berkecamuk, digenapkan oleh Allah 5000 malaikat. Bi 5,000 minal malaikati murdifin. Allah genapkan 5000 malaikat, dipimpin oleh Jibril, menunggang kuda putih dan kudanya namanya Kaidum. Makanya Jibril mengatakan Kaidum, Haizum, Kaidum. Namanya Haizum. Kudanya Jibril itu namanya Haizum. Makanya ada seorang laki-laki dari Juhainah, dia hendak mencuri harta kaum muslimin. Ketika mendengar teriakan Jibril, Kaidum Haizum, Kaidum Haizum, ketakutan mati dia. Laki-laki dari Huzain. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Artinya juga Jibril turun dalam peperangan. Bahkan bukan hanya di perang Badar, di perang Ahzab dan perang-perang yang lainnya, Jibril senantiasa membantu kaum muslimin. Dan ingat bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai salah satu dari umat Rasul, umpamanya di antara kita ada yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali dari para malaikat yang mencintai kita setelah Allah adalah Jibril. Ada hadis yang mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Allah itu kalau suka dengan seseorang, yang pertama dipanggil malaikat itu Jibril. Kemudian Allah mengatakan, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, aku suka lo dengan hambaku yang itu. Maka engkau harus suka juga dengan dia. Maka Jibril memanggil seluruh malaikatnya dari ujung timur, barat, selatan, di langit, di bumi, semua satu alam ini. Malaikat dipanggil oleh Jibril dan mengatakan, ya malaikat Allah, inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu, kata Jibril. Hei malaikat-malaikat Allah, dimanapun anda berada, Allah sudah cinta dengan si fulan, maka kalian wajib mencintainya juga. Akhirnya seluruh malaikat cinta dengan si fulan. Allah tanamkan kecintaan malaikat. Setelah itu Allah tanamkan kecintaan orang-orang yang di bumi kepada orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting mencari kecintaan Allah supaya Allah cinta dengan kita. Asya'nu wa laysa sya'nu an tuhib walakinna sya'na an tuhab. Perkara itu bukan bagaimana anda mencintai, tapi bagaimana anda dicintai. Kalau mencintai, yang kita cintai jangan-jangan tak cinta dengan kita, itu cinta sebelah tangan namanya. Tapi kalau kita dicintai, berarti kita bisa mencintai. Kalau kita mencintai, belum tentu dicintai, kan itu ya. Makanya orang yang dicintai Allah pasti mencintai Allah. Tapi orang yang mencintai Allah belum tentu Allah cinta dengan kita.
Tapi kalau seandainya Allah sudah cinta dengan kita, kita pun cinta dengan Allah, maka Allah buat para malaikat cinta dengan dia, dan penduduk bumi cinta pula dengan dia. Lalu apa faedahnya kecintaan malaikat dan orang yang ada di bumi ini? Ada jenazah di zaman Rasul, tiba-tiba jenazah ini dicaci maki orang. Kata Rasul, wajabat. Datang lagi besoknya jenazah yang lain, dipuji manusia. Kemudian Rasul mengatakan wajabat. Sahabat bertanya, apa maksudnya? Kata Nabi SAW, adapun jenazah yang dicaci dimaki orang, wajabat lahunna. Adapun jenazah yang dipuji orang, wajabat lahul jannah, katanya. Jenazah yang dicaci maki orang, pasti dia masuk neraka, kata Rasul. Jenazah yang dipuji manusia, pasti dia masuk surga. Artinya ketika manusia cinta dengan kita, pasti saat kematian kita dipuji, kan? Gak mungkin dicela. Tapi kalau antum dicela manusia saat kematian, dikapok-kapokin lah, kapoklah, baguslah dia mati. Bagus kawannya mati juga, katanya. Akhirnya didoakan juga kawan-kawannya. Lalu apa fungsinya malaikat cinta dengan kita? Yang nulis amalan kita itu malaikat. Yang menerbangkan amalan kita ke langit itu malaikat. Yang mencabut nyawa kita juga malaikat. Kalau malaikat cinta dengan kita, tidak mungkin dikirim malaikat-malaikat yang enggak enak, kan? Pasti malaikat-malaikat yang enak yang bisikan di telinganya ketika sakaratul maut, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih, karena dijanjikan surga bagimu. Ruh pun tenang keluarnya, karena sekitarnya malaikat-malaikat baik mencintai kita. Tapi kalau malaikat-malaikat membenci kita yang diutus, malaikat maut yang bengis lah, kan itu. Ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabih, katanya. Hei jiwa yang busuk, keluar kamu. Murkanya Allah sudah menanti. Takut-takuti dia. Itulah manfaatnya kalau malaikat cinta dengan kita. Maka orang yang pertama kali dari malaikat cinta dengan kita kepada orang yang Allah cintai adalah Jibril. Makanya Nabi itu sangat mencintai Jibril alaihi salatu wasallam. Pernah wahyu terputus 6 bulan. Sempit dada Nabi. Kok enggak datang-datang Jibril ini? Ya, karena Jibril tidak serta-merta sesuka dia naik turun ke langit, kan itu. Kalau tidak diperintahkan Allah, ya enggak turun. Enggak mungkin malaikat berani-beraninya tanpa perintah Allah tahu-tahu turun ke bumi, kan gitu. Karena la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak mungkin mereka bermaksiat apa yang diperintahkan Allah. Semua yang diperintahkan Allah mereka laksanakan. Baru setelah turun, baru tenang hati Nabi SAW. Karena Jibril ini selalu datang membawa solusi. Pernah Nabi SAW ditanya oleh orang Yahudi tentang beberapa soalan. Kata Nabi SAW, tunggu besoklah jawabannya, katanya. Rasul pula lupa mengucapkan insyaAllah. Akhirnya Jibril tak turun-turun. Setelah kemudian hampir 3 bulan berlalu, sesaklah dada Nabi. Karena apa yang akan dikatakan orang-orang, Muhammad tidak tahu jawabannya. Makin jelas saja dustanya. Berarti bukan Nabi asli, itu Nabi kaling-kaling. Nanti orang ngomong begitu. Ya. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW terus mengharap kepada Allah agar Jibril turun. Akhirnya Jibril turun memberikan jawabannya. Dari sini Allah mengatakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun lidzalika ghadan illa an yasha. Allah turun ayat ini. Janganlah sekali-kali kalian mengatakan aku akan melakukan sesuatu kecuali katakanlah insya Allah. Jangan lupa kalimat insya Allah. Suami ngomong sama istrinya, deh, lamalah, capeklah kita ngontrak. InsyaAllah tahun depan kita bangun rumah. Begitu bahasa. Jangan tahun depan kita bangun rumah. Kenapa? Gaji saya dah tinggi. Kalau saya kumpul-kumpul 1 tahun, bisalah 2 rumah. Tapi diruli, katanya. Umpamanya. Tapi kalau tidak menyebut insya Allah, nggak akan ketemu tuh, nggak akan terbangun rumah itu. Walaupun gajinya sudah diperkirakan lebih, nggak akan terbangun. Kenapa? Karena apa yang Allah kehendaki pasti terjadi walaupun kita tidak berkehendak. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi walaupun kita berkehendak. Kita berkehendak, Allah tidak terjadi. Kita tidak berkehendak, Allah berkehendak, pasti terjadi. Ada suami istri menikah, maunya pengen punya anak. Ada yang pacaran, berzinah, maunya tak punya anak.
Tiba-tiba yang menikah lama tak punya anak-anak, yang berzina sekali zina bunting pula dia. Qadarullah, ya kan? Ini suami istri mengharap pengen punya anak, tapi Allah tak kasih. Takdir Allah. Orang yang pacaran pula berzina satu kali bunting dia, padahal orang yang pacaran itu tak mungkin mau punya anak, tapi Allah kasih anak. Itulah kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa kembali bahwa Jibril ini menemui umat Islam walaupun Nabi sudah meninggal. Nabi sudah meninggal bukan berarti kemudian Jibril cuti tak menurunkan wahyu lagi. Memang sudah tidak ada wahyu lagi karena wahyu sudah terputus. Tapi Jibril tetap turun menemui kita. Kapan itu? Malam Lailatul Qadar. Jibril turun. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairu min alfi syahrin tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi walaupun Jibril sudah tidak menurunkan wahyu lagi, tetapi dia masih menemui kita setahun sekali. Di mana Jibril turun? Ya di tempat wahyu lah, di Mekah sana. Setiap tahunnya, setiap malam Lailatul Qadar Jibril turun bersama ribuan para malaikat yang jumlah mereka lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di bumi. Saking banyaknya, makanya malam itu juga disebut malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan Qadar itu diambil dari kata sempit. Karena sempitnya bumi, banyaknya malaikat, maka disebut Lailatul Qadar. Dan dipimpin oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Begitulah Jibril. Dan pada hari kiamat, saat bumi dihancur-hancurkan, semua mati, malaikat mati, jin mati, manusia mati. Kemudian Allah memanggil malakul maut, man bakit, siapa yang tersisa wahai malakul maut? Dia mengatakan Jibril, Mikail, Israfil dan diriku. Kata Allah, bilang sama mereka, matilah mereka. Akhirnya malaikat maut mencabut nyawa Jibril, Mikail, Israfil. Kemudian Allah mengatakan, mambaki, siapa yang tersisa wahai malakul maut? Kata malakul maut, ana, tinggal saya saja. Ana abdukal fakir, yang tersisa hambamu yang fakir. Maka Allah mengatakan, mut, kalau begitu matilah engkau. Malaikat maut mati juga dia, untuk menunjukkan bahwa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala.